Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Pembacaan tarotku ya, dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini tanggal 19 Juli 2023. Ya, boleh kalian fokuskan dianya siapa, itu pasangan, mantan, atau ya everything siapapun. Gebetan juga boleh. Fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Bagaimana isi hati dia terhadapmu hari ini tanggal 19 Juli 2023. Oh, ya. Oke, aku lihat di sini sebenarnya dia masih ingin terkoneksi dengan kamu dan sebenarnya insting ya, ataupun dia juga sebenarnya memanggil-manggil namamu di dalam hatinya. Mungkin dia lagi rindu kali ya hari ini. Jadi si hatinya itu dia rindu, kangen sama kamu, pengen ngobrol ya. Ya intinya apa? Kalian itu masih terkoneksi secara batin ya. Dan dia menganggap bahwa hanya kamu yang menjadi pasangan jiwa dia, soulmate dia di sini. Dia nggak bisa lepas dari kamu kayak gitu. Ya, dia ingin selalu terkoneksi dengan kamu hari ini. Pengen tahu kabar kamu, ya. Pengen tahu perasaan kamu, apa yang kamu sekarang pikirkan, apa yang sekarang kamu rasakan tentang dia. Dia juga pengen tahu sebenarnya. Artinya sulit ya keluar. Oke. Ayo, apa yang ada isi hatinya terhadap kamu hari ini tanggal 19 Juli 2023. Oh, dia masih ada loh ketertarikan sama kamu ya. Dan dia sekarang sedang mencoba untuk membuka membuka pemikiran dia ya. Apapun yang selama ini yang sudah menjadi stereotip di pikiran dia, apakah itu salah? Dia pengen juga berpikir seperti orang-orang di luar sana. Kenapa mungkin hubungan ini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi dia? Apakah pemikiran dia yang salah? Apakah prinsip dia yang salah? Dia ingin juga membuka pemikiran dia sama dengan orang-orang lain pada umumnya seperti itu. Kenapa yang isi hati dia ingin ucapkan atau sampaikan ke kamu di sini? Hey, I know I was distraction from your pain. So many things remind me of you. I look for you everywhere. Oh. Okay, abis itu ada you come closer than anymore. Ini aja. And then I put myself in work to forget you. Ya, aku tahu akulah yang membuatmu sakit dan akulah yang bisa juga mengobati sakitmu ya. Maksudnya gini, mungkin sakit hati di sini ya. Dia tahu kalau bahwa sebenarnya akulah yang mendistract, yang membuatmu merasa sakit hati dan aku tahu juga bahwa akulah yang bisa membuatmu menyembuhkan rasa sakitmu. Jadi dia intinya yang bisa ternyata dialah yang mendistract ya rasa sakit hatimu gitu. Ya, aku yang mengabaikan rasa sakitmu juga ya. Aku juga orang yang mengabaikan rasa sakit hatimu kayak gitu. Jadi
dialah orang yang membuatmu merasa sakit hati, membuatmu merasa trauma di sini, dan orang yang bisa menyembuhkan juga sebenarnya dia juga. Kenapa aku bilang begitu dia bisa menyembuhkan? Karena dengan dia minta maaf itu kamu juga bisa sembuh ya sebenarnya. Tapi aku rasa di sini karena dia mengabaikan rasa sakitmu, aku rasa eh, tidak ada perkataan maaf dari dia mungkin ya di sini. Tapi sebenarnya dia tuh pengen, oh dia ini orangnya terlalu egois ya untuk berkata maaf atau berkata terima kasih gitu. Kayaknya dia egonya terlalu tinggi untuk mengucapkan kata-kata sederhana seperti itu. Ya, orang cukup egois berarti ya. Dan so many things remind me of you ya. Eh begitu banyak hal yang mengingatkanku padamu. Jadi dia sebenarnya dia tahu setiap detail ketika kalian masih bersama ya, memiliki momen-momen bahagia, sedih, senang, suka duka gitu dia dia sebenarnya ingat semua. Dia ingat semua itu. eh, Dia tidak pernah melupakan kamu ya. Dia tidak perlu pernah melupakan setiap momennya bersama kamu kayak gitu. Ya intinya dia selalu mengingat apapun yang pernah terjadi di antara kamu dan dia. Ya, eh aku sebenarnya tuh kayak nyari-nyari kamu. Mungkin kamu di sini sudah menutup atau memblok ya, memblok akses dia untuk mencari-cari kamu, untuk mengetahui keadaan kamu, situasi kamu. Sebenarnya dia nyari-nyari kamu di sosial media ataupun di teman-teman kamu, dan dia kayak selalu terbayang-bayang kamu dimanapun ya dia berada gitu ya. Maksudnya gini, ketika dia di kantor kamu itu dia itu selalu kepikiran kamu, dan ketika itu muncul dia ada rasa pengen nyari kamu, apa sih kabar kamu hari ini, apa sih kabar kamu sekarang, kamu lagi ngapain, dia lagi nyari-nyari kamu. Ternyata kayak kok aku nggak nemuin sih kabar kamu ya kayak gitu, atau mungkin kamu di sini sudah tidak aktif di sosial media, atau memang kamu sedang menutup diri ya, memberikan jarak kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Intinya ya dia mencari-carimu dimanapun gitu, dan ya karena dia di sini kayak dimanapun dia selalu kepikiran sama kamu kayak gitu. Ya dan menurut dia ya kamu itu lebih tahu baik tentang dia dari siapapun ya. Dia tahu itu bahwa bahwa gini. Hmm, dari sekian banyak orang yang dekat dengan dia, yang menjadi pasangan dia, ya yang pernah berhubungan dengan dia, menjadi pasangan dia, atau siapapun itulah yang hadir di kehidupan dia, mau itu orang tua atau saudara atau ya mantan-mantan dia. Ternyata cuma kamu yang tahu banget tentang dia, kamu yang tahu, kamu yang deket banget dengan dia, eh, apa kebutuhan kamu tahu apa yang dia saat ini rasakan dalam keterpurukan ataupun senang pun, kamu tahu, kamu lebih tahu banget tentang dia dari siapapun kayak gitu ya. eh Ya dia tahu itu. Jadi aku rasa dia tuh kayak banget banget ngerasa bersalahnya sih sama kamu di cerita ini ya. Dan untuk saat ini tuh eh, karena dia selalu memikirkan kamu, karena selalu nyariin kamu, tapi apa ya, dialah ternyata orang yang mendistract your pain gitu ya. Jadi dan dia juga nggak bisa mengakses kamu, dia juga nggak tahu caranya, gimana caranya untuk bisa ke arah kamu. Jadi di sini dia untuk sekarang sedang menyibukkan diri untuk mencoba untuk melupakan kamu ya, dengan cara menyibukkan diri dengan bekerja, bekerja dan bekerja. Ya jadi eh, itulah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. eh Ya aku lihat di sini sebenarnya dia masih punya apa gairah ke kamu, tapi ya gimana, eh, ternyata dialah yang merusak kepercayaan kamu, dialah yang
membuat hubungan kalian ini berantakan, dan kamu juga sudah menutup diri ya, kamu sudah memberikan jarak ke dia, dan tapi dia masih selalu kepikiran kamu, pengen selalu terkoneksi dengan kamu, selalu memanggil-manggil namamu di dalam doanya, di dalam kesehariannya ketika dia ingat kamu kayak gitu. Dia kayak mentok gitu ya, mentok harus gimana sama kamu tuh aku nggak tahu. Akhirnya ya dia mencoba untuk menyibukkan diri dengan bekerja agar dia bisa melupakan kamu. Tapi aku rasa di sini nggak bisa karena di sini ada heart to heart conversation. Dia selalu kepikiran kamu. Bahkan dia selalu memanggil-manggil namamu ya. Oke, kita coba konfirmasi lagi dengan tarotnya ya. Tuh. Oke. Ten of Pentacle, Reverse, kemudian The Hangman, kemudian Three of Swords, kemudian Seven of Cups. Ya, memang ini adalah suatu perpisahan yang perpisahannya itu karena keegoisan dia ya. Mungkin dia saat berkata berpisah dengan kamu itu ketika dia sangat lagi emosi-emosinya memuncak ya, dan dia mengambil keputusan bahwa udah kita berpisah aja kayak gitu ya. Jadi ini keputusan akibat dari keegoisan dia, dari emosi dia yang lagi memuncak seperti itu. Ya, aku rasa memang udah goyah ya, apa namanya, pada saat itu. Ya, dan saat ini tuh dia masih mencoba untuk tidak terburu-buru ya mengambil keputusan ya. Akhirnya dia di sini mencari waktu yang tepat untuk apa? Datang ke kamu ya untuk memulai lagi ataupun memutuskan apakah dia akan datang ke kamu. Intinya ya itu tadi. Apa sih namanya? Susah benar nih ngomong mulut. Intinya dia nggak mau terburu-buru untuk menyatakan perasaan cintanya ke kamu. Dia untuk melihat sikon dulu ya. Kalau misalkan di sini kamu welcome, dia memberikan jalan, kamu memberikan jalan ke dia, atau memberikan sinyal-sinyal kepada dia bahwa kamu mau menerima dia lagi ya, dia akan datang untuk memberikan pernyataan cintanya ke kamu. Tapi kalau misalkan hari ini kamu pun belum ada memberikan sinyal ya mungkin dia tidak akan terburu-buru untuk menyatakan perasaannya atau mungkin meminta maaf ke kamu gitu ya, menawarkan perasaan ke dia, ke kamu gitu ya. Dia nggak akan terburu-buru, dia akan lahan-lahan di sini. Ya, intinya dia akan mencoba untuk melakukan pengorbanan ya, pengorbanan dan sabar menunggu kamu kayak gitu ya. Intinya dia akan sabar menunggu kamu dan menunggu sampai waktu yang tepat dia bisa untuk datang ke kamu gitu. Dan sambil itu dia di sini akan membuka wawasan baru ya. Ya seperti keep open mind ini dia akan mencoba untuk berpikir secara logik ya, seperti orang-orang pada umumnya berpikir kenapa hubungan ini bisa berakhir seperti ini, apakah karena perspektif atau kebiasaan atau perilaku dia yang salah. Akhirnya dia ingin mencoba untuk membuka wawasan tentang itu semua. Dia berpikir dari sudut pandang lain gitu ya. Ya, intinya dia ingin berpikir dari sudut pandang orang yang berbeda kayak gitu ya. Dari ya
dari versi dia yang beda kayak gitu. Dia ingin mencoba untuk membuka wawasan itu. Ya, membuka pemikiran dia dari sudut pandang yang beda dari biasanya dia berpikir kayak gitu ya. Ya, dan ada Three of Swords ini juga reverse ya. Berarti sekarang ini memang dia juga punya rasa sakit hati ya, mungkin terhadap kamu juga. Jadi sebenarnya dia juga merasa bahwa tidak pure semuanya ini juga kesalahan dia, tapi juga ini ada kesalahan kamu juga. Dan dia di sini masih merasa juga menderita, masih merasa sedih juga karena hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu ya, di Three of Swords ini kalau dia sudah bisa memaafkan ya, memaafkan diri dia, memaafkan kamu, memaafkan situasinya, dia sudah bisa menerima semuanya ya. Aku rasa ini kartu adalah kartu rekonsiliasi. Jadi ada kemungkinan kalau dia sudah menyembuhkan rasa sakit hatinya dan dia melihat juga kamu sudah bisa memaafkan apapun yang telah terjadi di masa lampau dan dia juga sudah bisa memaafkan apapun yang terjadi di masa lampau, akan ada rekonsiliasi di antara kamu dan dia. Gitu ya. Yang penting adalah Three of Swords ini kalian harus bisa memaafkan dulu apapun yang telah terjadi di masa lampau. Rasa sakit, rasa pengkhianatan, penderitaan, kesedihan, apapun itu ya. Tidak hanya dia, kamu pun harus begitu juga gitu ya, agar hubungan ini bisa langgeng, hubungan ini bisa berjangka waktu panjang ya, hubungan ini bisa berkomitmen dengan serius ya. Itu tadi, kalian berdua harus bisa sama-sama memaafkan apa yang telah terjadi di masa lampau ya. Three of Swords. Karena aku lihat di sini kalian sebenarnya sama-sama saling sakit hatinya, merasa sama-sama sedih ya dengan kondisi sekarang. Itu ya, kalau kalian masih menginginkan situasi ini, dia harus memaafkan masa lalunya, yaitu kamu, dan kamu juga harus bisa memaafkan masa lalunya, yaitu dia. Gitu ya. Ya, dan aku lihat memang di sini dia sebenarnya ada niatan tuh untuk memaafkan, karena di sini ada Seven of Cups ya, dia ingin ada rekonsiliasi dengan kamu, dia ingin balikan sama kamu karena di sini dia ingin memulai hubungan baru lagi dengan kamu, ingin punya hubungan yang konsisten, yang berkomitmen dengan serius, dan ingin punya hubungan yang bahagia dengan kamu ya, harmonis, romantis di sini, penuh dengan kasih sayang. Intinya ya ada niatan dia juga sudah mulai merencanakan bagaimana caranya nanti ketika kalian udah bisa rekonsiliasi, dia mencoba untuk kekeh untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu itu dengan lebih baik lagi, tidak seperti kemarin-kemarin lagi. Intinya lebih bergairah, lebih lebih berbunga-bunga, seperti itu ya. Lebih harmonis lah intinya, lebih romantis seperti itu. Ada keinginan dari dia, ya. Tapi untuk kapannya, yaitu tadi, ya, tadi mana? I know I was a distract for you so many things. Remind me, I look for you everywhere. Ya, bukan di pembacaan ini ya, pembacaan sebelumnya kayaknya ya. Jadi aku rasa memang kalau untuk hari ini tuh kayaknya ya masih mencoba untuk berencana menjadi lebih di The Hangman ya, tadi di The Hangman dia masih mencoba untuk mencari waktu yang tepat ya. Ya kalau untuk hari ini kayaknya belum ada pergerakan langsung action, tapi mungkin karena energi setiap orang beda-beda ya, ada yang mungkin udah action tapi ada yang belum. Kalaupun belum ya dia masih mencari waktu yang tepat ya, masih ada The Hangman di sini, dia masih menunggu waktu yang tepat. Oke, aku rasa cukup sekian pembacaan untuk kalian ya. Inilah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Dan untuk zodiak
yang berkeliling dengan pembacaan ini itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini kalau ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, dengan keadaan dia. Oke, afirmasi aja yang baik-baik, kemudian berdoa aja ya kepada Tuhan yang baik-baik. Kalau kalian masih menginginkan dia, ya minta jalan yang terbaik ya di antara kalian berdua. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.